Media Cina soroti kecepatan Indonesia dalam naturalisasi. Shin Tae-yong diprediksi bakal utamakan full pemain keturunan jadi starter. Sifat bermental juara, bukan ego, tapi tim yang didahulukan. Alami cedera di pergelangan tangan, Hernando Ari doakan Maarten Paes segera pulih dan segera tampil untuk timnas Indonesia. Hernando Ari angkat bicara soal persiapan bersama timnas Indonesia. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kisah dramatis timnas Indonesia yang pernah terpaut 48 peringkat di ranking FIFA dari Filipina, sekarang bak roket unggul hingga 19 posisi. Nomor punggungnya dipakai Miss Hilgers. Shaina Patinama dapat dukungan dari KAS Open usai dipanggil timnas Indonesia. Media Cina sebut naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijnders tak sah bakal laporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah berita bagus, semoga lekas sembuh. Maarten Paes akui tidak terkilir tapi masih pakai wrist protector. Usai dikonfirmasi cedera pergelangan tangan. Shin Tae-yong kehilangan satu sosok penting di tim kepelatihan jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Tirai bambu sedang galau melihat kekuatan timnas Indonesia. Branko Ivankovic sedang pusing. Skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Kemungkinan besar jadi starter. Hernando Ari genjot persiapan sebaik mungkin usai kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Cina soroti kecepatan Indonesia dalam naturalisasi. Shin Tae-yong diprediksi bakal utamakan full pemain keturunan jadi starter. Media Cina, khususnya Sohu, mengamati dengan seksama proses naturalisasi pemain di Indonesia yang berlangsung dengan sangat cepat. Miss Hilgers dan Eliano Reijnders, dua pemain keturunan, telah menyelesaikan proses untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sorotan terhadap naturalisasi ini semakin meningkat menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Indonesia dan Cina pada bulan Oktober. Sohu mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kecepatan Indonesia dalam menyelesaikan proses ini yang hanya memakan waktu kurang dari sebulan. Mereka menilai bahwa perencanaan yang efektif berkontribusi pada kecepatan luar biasa ini. Dalam laporan tersebut, Sohu menekankan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan besar akan memprioritaskan pemain-pemain naturalisasi saat melawan Cina nanti. Selama dua pertandingan sebelumnya, yakni melawan Arab Saudi dan Australia, hanya ada sedikit pemain lokal yang diturunkan. Dalam laga-laga tersebut, mayoritas skuad merupakan pemain keturunan. Sohu memprediksi dengan kehadiran Hilgers dan Reijnders, Shin Tae-yong akan memaksimalkan kekuatan tim dengan menurunkan para pemain naturalisasi. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia, mengingat mereka sebelumnya hanya mengandalkan sedikit pemain lokal dalam formasi mereka. Dengan strategi yang diarahkan pada pemain-pemain yang telah dinaturalisasi, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih baik dan kompetitif.
Dengan catatan sebelumnya yang menunjukkan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dukungan dari pemain-pemain baru ini diyakini bisa membawa perubahan positif saat berhadapan dengan tim Cina. Momen ini menjadi titik penting bagi Indonesia dalam upaya meraih hasil maksimal di pentas dunia sepak bola. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can Sifat bermental juara bukan ego, tapi tim yang didahulukan. Alami cedera di pergelangan tangan, Hernando Ari doakan Maarten Paes segera pulih dan segera tampil untuk timnas Indonesia. Hernando Ari angkat bicara soal persiapan bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang 21 tahun tersebut kembali dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia bulan ini. Selain Hernando Ari, ada nama Maarten Paes dan Nadeo Argawinata. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga penting pada Oktober 2024. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Meski begitu, sektor penjaga gawang timnas Indonesia sedikit goyang. Pasalnya, Maarten Paes mengalami cedera. Maarten Paes tengah mengalami cedera pergelangan tangan yang sudah dikonfirmasi FC Dallas pada Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024. Kiper Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Meski begitu, berdasarkan kabar terkini, cedera yang dialami Paes tidak terlalu berat. Paes sudah mencobanya di sesi latihan terakhir FC Dallas. Ligamen saya tidak terkilir jadi ini, dalam kurung, kondisi yang bagus, kata Maarten Paes. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. Situasi tersebut membuat Hernando Ari jadi pemain yang bakal dipercaya sebagai kiper utama jika Paes cedera. Namun, Hernando tidak mau terlena dengan situasi tersebut. Kiper 21 tahun tersebut tetap fokus meningkatkan persiapan. Hernando Ari percaya bahwa siapapun yang dipercaya bakal main bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Ya, saya tidak mau termakan berita yang belum tentu benar ya, ujar Hernando Ari di Surabaya pada Kamis dalam kurung 3 Oktober 2024. Kan kami belum berkumpul ya. Jadi tidak mau puas dulu dan saya bisa pastikan siapapun yang dipercaya main bisa membuat timnas lebih bagus, lanjutnya. Hernando Ari mendukung sepenuhnya Maarten Paes bisa sembuh saat gabung timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun tersebut diharapkan bisa tampil saat lawan Bahrain dan Cina. Dan pastinya Paes sembuh. Saya support terus, tutupnya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kisah dramatis timnas Indonesia yang pernah terpaut 48 peringkat di ranking FIFA dari Filipina, sekarang bak roket unggul hingga 19 posisi. Kisah timnas Indonesia yang terpaut 48 peringkat di ranking FIFA dari Filipina, sekarang unggul 19 posisi akan diulas Mimin. Meski ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong baru memimpin skuad Garuda di sebuah pertandingan pada Mei 2021. Saat itu timnas Indonesia menggelar laga FIFA Match A kontra Oman dan hasilnya kalah 1-3.
Bagaimana penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia saat itu? Skuad asuhan Sintayong menempati peringkat 173 dunia. Timnas Indonesia terpaut jauh dari Filipina yang beberapa tahun terakhir menjadi lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024. Ketika Timnas Indonesia menempati peringkat 173 dunia, The Ascals julukan Filipina berada di posisi 125 dunia. Jika dihitung, Timnas Indonesia terpaut 48 peringkat dari Filipina. Namun terhitung sejak 2021 itu performa Timnas Indonesia dan Filipina mengalami perbedaan. Di saat performa Timnas Indonesia meningkat, Filipina justru sebaliknya. Ambil contoh dalam 1 tahun terakhir, terhitung dari Oktober 2023 hingga September 2024. Dalam rentang tersebut, Timnas Filipina menggelar 10 pertandingan. Hasilnya, Timnas Filipina hanya mendapatkan 1 menang, 1 imbang, dan 8 kalah. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga sanggup bersaing ketika dihadapkan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Singkatnya, peringkat FIFA Timnas Indonesia saat ini di atas Filipina. Bahkan Timnas Indonesia unggul 18 posisi, yakni 129 berbanding 148 dunia. Lantas, kapan titik balik Timnas Indonesia melewati ranking FIFA Filipina? Momen itu terjadi kelar FIFA Matchday Maret 2024. Saat itu Timnas Indonesia menang 2 kali atas Vietnam, sedangkan Filipina 2 kali tumbang dari Irak. Timnas Indonesia pun naik 8 peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia, sedangkan Filipina turun 2 posisi dari peringkat 139 ke 141 dunia. Timnas Indonesia berpotensi menjauhkan jarak dari Filipina jika menang atas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Nomor punggungnya dipakai Miss Hilgers, Shaina Patinama dapat dukungan dari CAS Open usai dipanggil Timnas Indonesia. Klub kasta kedua asal Belgia, CAS Open memberikan dukungan untuk Shaina Patinama yang kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Shaina Patinama menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam kurung 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober mendatang. Untuk menghadapi ini, Shin Tae-yong pun memanggil pemain-pemain terbaiknya. Apalagi tim Merah Putih ditargetkan meraih poin dalam 2 laga ini. Shaina Patinama kembali dipanggil ke Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih nantinya. CAS Open pun memberi dukungan kepada bek Timnas Indonesia ini. Selain itu, klub asal Belgia itu pun berharap Shaina bisa membantu tim Merah Putih nantinya. Garuda memanggil Shaina Patinama untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina, tulis CAS Open. Semoga beruntung Shaina Patinama memang mendapat panggilan ke tim Merah Putih.
Namun belum lama ini namanya jadi perbincangan publik setelah Mads Hilgers diketahui berfoto memakai jersey nomor 20. Seperti diketahui, Saina Patinama selalu memakai nomor punggung 20 saat beraksi dengan timnas Indonesia. Namun tiba-tiba jersey dengan nomor punggung identiknya tersebut dipakai oleh Mads Hilgers. Saat Mads Hilgers memakai nomor punggung 20, Liano Reijnders terlihat memakai jersey bernomor punggung 7 dan ini merupakan nomor identiknya Marcelino Ferdinand. Untuk itu patut dinantikan skuad timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Bahrain dan Cina nanti. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Media Cina sebut naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders tak sah bakal laporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina sebut proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders tidak sah sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Nama Liano Reijnders dan Mads Hilgers sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pasalnya secara statistik dan jam terbang, keduanya merupakan pilar penting serta jadi tumpuan tim di kasta teratas Liga Belanda. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Liano Reijnders merupakan winger andalan PEC Zwolle dengan torehan 6 gol serta 5 assist dari 89 pertandingan di Eredivisie. Sedangkan Mads Hilgers jauh lebih mentereng, yakni 89 pertandingan di kasta teratas Belanda dengan mencetak 2 gol serta 2 assist. Berbekal catatan impresif tersebut, kehadiran Mads Hilgers dan Liano Reijnders diprediksi bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media Cina 163.com, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders dianggap tidak sah. Pasalnya, media tersebut menganggap durasi cepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai tindakan tidak lazim. Selain itu, 163.com juga menyoroti proses pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Liano Reijnders yang tidak dilakukan di Indonesia. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis 163.com. Selain itu, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia, melainkan dilakukan di Belanda. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran, tambahnya. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah. Tutup laman tersebut. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Alhamdulillah, berita bagus, semoga lekas sembuh. Maarten Paes akui tidak terkilir tapi masih pakai wrist protector usai dikonfirmasi cedera pergelangan tangan. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes buka suara usai mengalami cedera pergelangan tangan yang dikonfirmasi oleh FC Dallas.
Maarten Paes tengah mengalami cedera pergelangan tangan yang sudah dikonfirmasi FC Dallas pada Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024. Ia tidak masuk daftar susunan pemain saat FC Dallas menjamu San Jose Earthquakes di Stadion Avaya dalam lanjutan Major League Soccer. Kiper Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Hal ini menjadi kekhawatiran timnas Indonesia karena berdekatan dengan laga lawan Bahrain dan Cina yang akan dilangsungkan pada 10 dan 15 Oktober 2024. Maarten Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia Oktober ini. Dalam 2 laga lawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan 2 tim papan atas Asia tersebut. Pada laga lawan Bahrain dan Cina nanti, Maarten Paes tentu kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lagi demi mencuri poin. Maarten Paes menyapa fans sambil sedikit mengobrol dengan pemilik akun @JoshuaJulio. Terlihat tangan kanan Maarten Paes memakai wrist protector dalam kurung pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah, sehingga diharapkan Maarten Paes tetap bisa berangkat ke Bahrain dan Cina untuk membela timnas Indonesia. Ligamen saya tidak terkilir jadi ini, dalam kurung, kondisi yang bagus, kata Maarten Paes. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. Shin Tae-yong kehilangan satu sosok penting di tim kepelatihan jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan kehilangan salah satu sosok penting di tim kepelatihan skuad Garuda. Sosok tersebut adalah Nova Arianto yang notabene-nya merupakan asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Nova Arianto juga merupakan satu-satunya pelatih lokal di staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Nova Arianto dipastikan tidak akan bisa menemani Shin Tae-yong dalam 2 pertandingan tersebut. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Saat dihubungi, Sumarji mengatakan bahwa saat ini Nova Arianto tidak berada di Indonesia. Nova Arianto sedang bersama timnas U17 Indonesia di Qatar. Perlu diketahui, Nova Arianto juga dipercaya menjadi pelatih timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia sedang melakukan persiapan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia itu menjalani latihan di Spanyol pada 15 hingga 30 September 2024. Dari Spanyol, timnas U17 Indonesia langsung berangkat ke Qatar pada 1 hingga 10 Oktober 2024. Setelah itu, timnas U17 Indonesia langsung terbang ke Kuwait guna menjalani pertandingan grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. PSSI menargetkan Nova Arianto bisa membawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Tirai bambu sedang galau melihat kekuatan timnas Indonesia. Branko Ivankovic sedang pusing, skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Skuad Cina tidak dalam kondisi ideal sebelum jumpa Australia dan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menantang Australia pada 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval, Adelaide. 5 hari kemudian barulah skuad asuhan Branko Ivankovic bakal menantang timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Dragon Team datang dengan kondisi kurang ideal. Pasalnya, skuad Cina datang dengan kondisi kurang kondusif di ruang ganti. Kabar tersebut disampaikan oleh media asal Cina, Sohu. Kabar keretakan Branko Ivankovic bermula pada laga terakhir Cina lawan Arab Saudi pada 10 September 2024 lalu. Saat itu Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Keretakan bermula usai manajer tim Zheng Zi tertangkap kamera telah marah besar selama pertandingan. Zheng Zi memukul bangku cadangan sebagai ekspresi kemarahan atas keputusan dari Branko Ivankovic. Selain itu, kabar tidak mengenakan berikutnya terjadi saat Wu Lei sebagai kapten tim juga marah saat diganti pada laga tersebut. Wu Lei diganti pada menit ke-70 oleh Chow Yuning. Wu Lei tertangkap kamera marah-marah kepada Branko Ivankovic dengan bahasa kurang menyenangkan. Bagaimana Anda bisa bermain dengan counter attack jika Anda mengganti saya? Ucap Wu Lei. Sohu menyebut bahwa Branko Ivankovic harusnya sudah dipecat usai 2 kali kalah lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia tersebut dinilai sudah tak mampu mengendalikan situasi di ruang ganti. Namun, media tersebut juga menyayangkan tindakan Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA yang lambat bertindak. Pada akhirnya CFA masih memberikan kepercayaan kepada Branko Ivankovic. Branko Ivankovic masih dipercaya untuk memimpin untuk laga lawan Australia dan timnas Indonesia. Hal ini disebut karena CFA masih kesulitan untuk menyusun rencana pergantian pelatih. Menurut akal sehat, Ivankovic harus dikeluarkan dari kelas, tulis Sohu. Namun bos sepak bola Tiongkok itu lambat bertindak dan takut mengambil tanggung jawab sehingga ia tidak mengganti pelatih. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Kemungkinan besar jadi starter. Hernando Ari genjot persiapan sebaik mungkin usai kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Hernando Ari langsung mempersiapkan diri sebelum bergabung dengan kamp latihan timnas Indonesia. Penjaga gawang 21 tahun tersebut masuk dalam skuad timnas Indonesia pada laga lawan Bahrain dan Cina. Laga tersebut jadi lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari akan ditemani oleh Maarten Paes dan Nadeo Argawinata di timnas Indonesia. Para pemain akan berkumpul di Jakarta mulai 5 Oktober 2024 sebelum terbang ke Bahrain. Untuk para pemain diaspora, mereka bakal langsung terbang ke Bahrain. Hernando dapat berkah sebelum gabung ke skuad timnas Indonesia. Pasalnya, Liga 1 dalam kondisi libur kompetisi selama lebih dari 2 pekan. Selain itu, Hernando belum diberi kesempatan dalam 2 laga terakhir bersama tim utama.
Hernando Ari memanfaatkan waktu libur dengan menambah waktu persiapan. Kiper asal Semarang tersebut jalani latihan mandiri di rumah. Selain itu, dia juga mengikuti sesi latihan rutin bersama Persebaya Surabaya. Persiapan baik mas, ujar Hernando Ari di Surabaya pada Kamis dalam kurung 3 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kita kan baru libur kompetisi, sehingga saya mempersiapkan diri dengan latihan mandiri di rumah. Dan hari ini ikut latihan di Persebaya juga. Dan besok kumpul, saya dan tim akan mempersiapkan diri, tutupnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster berharap pemainnya yang dipanggil ke tim nasional bakal tetap fit. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut ingin mereka kembali dengan performa baik untuk Persebaya. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua, Malik, Hernando, dan Rashid, ujar Paul Munster pada Kamis dalam kurung 3 Oktober 2024 di Surabaya.